Kendala paling umum ketika kita memulai usaha ternak ayam kampung ini adalah di modal, terutama adalah modal pembuatan kandang. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir karena ada cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengelola modal yang minim tetapi masih tetap bisa beternak. Misalnya teman-teman hanya memiliki dana 300.000. Nah, 300.000 itu tetap masih bisa kita gunakan untuk mengawali usaha ternak ayam kampung. Caranya seperti ini, teman-teman. Selamat datang di channel Bujak Kusuma Farm dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kalian sahabat kami yang muslim, dan bagi teman-teman serta sahabat semua yang non muslim kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Tidak lupa kami dari Bujak Kusuma Farm juga mendoakan buat kalian semua, mudah-mudahan hari ini dan hari-hari seterusnya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, bahagia dan sejahtera tentunya. Beternak ayam kampung merupakan salah satu usaha sampingan yang siapapun bisa melakukannya. Namun terkadang banyak sekali yang mengalami kendala pada modal. Padahal beternak ayam kampung itu tidak harus memiliki modal yang besar. Bahkan kita hanya memiliki dana 300.000 saja, kita sudah bisa beternak dan tentu saja bisa cepat menghasilkan. Jika kendala kalian yang utama adalah pembuatan kandang, namun menurut saya kandang bukanlah hal yang perlu kita pikirkan secara serius. Bahkan kita beternak dengan menggunakan kandang seadanya saja, kita sudah bisa mengawali usaha ternak ayam kampung, teman-teman. Dan kandang itu sebetulnya tidak perlu mewah-mewah. Yang penting dalam beternak itu yang perlu kita pikirkan adalah hasil, bukan kemewahan kandang, pemirsa. Seperti yang saya alami dan yang saya lakukan, saya membuat kandang untuk anak ayam yang usianya di bawah 2 bulan saja, seperti ini. Kenapa saya membuat kandang intensif hanya untuk anak ayam yang usianya di bawah 2 bulan saja? Alasannya adalah karena DOC ayam usia 0 sampai kepada usia 2 bulan itu masih masuk dalam masa-masa pertumbuhan atau masa keemasan mereka. Maka sudah barang tentu mereka butuh perawatan yang optimal dari kita. Kenapa kita tidak bebaskan mereka? Karena anak ayam usia 2 bulan ke bawah ketika kita bebaskan, pertumbuhannya pasti akan terkendala atau terhambat ya teman-teman. Lanjut kepada bagaimana cara kita untuk bisa tetap beternak meskipun modal kita hanya modal yang minim. Jangan sampai saya mendengar lagi ya teman-teman bahwa kalian tidak jadi beternak hanya karena tidak punya modal besar untuk membuat kandang. Ya, karena sudah saya contohkan, buatlah kandang sesederhana mungkin dengan menggunakan bambu seperti ini. Kalau yang namanya bambu, ketika kita hidup di kampung pasti banyak sekali tetangga-tetangga kita atau bahkan kita sendiri menanamnya. Jadi itu bisa kita dapat dengan gratis. Paling-paling kita hanya mengeluarkan 50.000 ya teman-teman. Itu saja hanya untuk membeli paku. Jadi kalau paku itu harga 50.000 sudah sangat banyak, sudah sangat cukup untuk membuat kandang ini, bahkan banyak tersisa. Jadi kalau modal kita 300.000, kita masih ada restan 250.000 setelah dipotong untuk beli paku 50.000. Nah, yang 250.000 itu untuk apa? Untuk beli ayam jantan dan betinanya. Nah, untuk pembelian pejantan itu sendiri, kita harus membeli pejantan jangan yang muda seperti ini, tapi yang sudah bisa ngawini teman-teman. Tapi yang paling pasti, teman-teman harus beli yang memang sudah berumur atau sudah tua, itu nggak menjadi masalah, karena hanya untuk cetakan. Paling tidak itu usianya sudah 1 tahunan ya. Jangan juga beli untuk pejantan yang baru-baru bisa kawin.
karena nanti hasil produksi telurnya akan bermasalah. Teman-teman bisa cari yang kira-kira harganya 150.000, itu sudah bagus untuk pacekan ataupun untuk cetakan teman-teman ya. Sedangkan untuk betinanya cari indukan ayam siam kalau bisa teman-teman, harga 100.000 itu sudah cukup bagus, ayam siam ataupun ayam Bangkok ya. Jadi kalau indukannya ayam siam, kita akan menyilangkan dengan pejantan ayam kampung biasa itu nggak jadi masalah ya, karena faktor genetik itu menurut keterangan master kemarin itu 75% lebih mengikuti kepada indukan ya, jadi bukan kepada pejantan. Ketika indukannya itu besar, punya perawakan yang tinggi, kemudian bobotnya maksimal, maka DOC yang akan dihasilkan nanti akan cenderung lebih mengikuti indukannya atau betinanya teman-teman, meskipun pejantannya dari jenis pejantan ayam kampung biasa. Karena kita beternak hanya dengan modal minim, maka untuk pembuatan alas untuk bertelur atau tempat untuk bertelur indukan ini buatlah sesederhana mungkin. Seperti yang saya lakukan ini teman-teman, saya hanya menggunakan sempengan-sempengan atau potongan-potongan kayu yang tidak terpakai. Karena kita beternak itu mengharapkan hasil, bukan kemewahan dari kandang tempat bertelur ayam ya. Percuma tempat bertelurnya mewah namun hasil telurnya minim ya. Yang kita harapkan hasil telurnya bagus, kemudian penetasannya bagus, sehingga bisa menghasilkan DOC yang bagus-bagus. Setelah berkembang nanti, indukan kita semakin banyak, pejantan kita semakin banyak, ada juga DOC yang kita rawat di kandang pembesaran, maka sebaiknya kita akan menggunakan sistem koloni teman-teman dan pemirsa. Apa itu sistem koloni? Sistem koloni itu ya sistem dengan semi intensif, tidak kita lepas liarkan secara bebas. Kita liarkan namun masih tetap terpagar. Kenapa harus kita pagar? Untuk menghindari ayam-ayam tetangga atau ayam-ayam yang lain itu masuk ke kandang kita. Karena ayam-ayam tetangga atau ayam-ayam di luar ayam kita itu berpotensi untuk membawa penyakit ya atau virus ketika masuk ke kandang kita. Baik teman-teman dan pemirsa sekalian, sampai di sini percobaan kita. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Kami juga mengingatkan buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar channel ini tetap bisa berkembang, sehingga bisa menyuguhkan kembali video-video terbaru untuk seputar peternakan ayam kampung. Terima kasih sudah subscribe channel ini, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.